Nah, doa dulu. Tanya di bawah. Deden ke depan. Senyum. Ebet, kamu minta. Ke depan, senyum. Ulangi kakimu. Attention please. Stand up please. Giving this one. Good morning, Mister. Morning. Sit down please. Let's pray together. Start. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang beragam sudah ucapkan selamat pagi. Kalanya dikumpulkan yang asli. Sekarang kelompoknya sini ngadep. Perwakilan ketua kelompok sini bawa makalah asli. Kelompok berapa yang belum? Coba angkat tangan. Kapan jadi? Hah? Ketuanya tenang. Ya, besok ya. Tolong lain kali kalau ada tugas ini kan bukan buat saya ya. Meskipun kurikulum masih kurikulum K13 ya. Tapi paling ada hasilnya gitu. Kalau kamu cuma datang ke sekolah, datang duduk pulang, terus nanti ditanya orang tuamu ya. Tadi dari sekolah diajar apa? Dengan kayak sekolah lain, nggak ada sesuatu yang berkesan. Paham ya? Sekarang itu metodenya sudah student center. Jadi yang aktif ini siswanya, gurunya itu menuntun, membantu, memfasilitasi, mendampingi, mendorong, menyemangati dan mensupport. Paham ya? Yang tampil kelompok 4, mana kelompok 4? Lengkap nggak? Kelompok 4 angkat tangan. Lengkap atau tidak? Lengkap. Ayo langsung maju. Jumlahnya berapa? Ada nggak ada? Ya. Kelompok 2 angkat tangan. Lengkap tidak? Kelompok 2 lengkap tidak? Lengkap. Silakan maju. Berapa jumlahnya? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini pakai nih, depan ini. Lainnya cari yang tempat duduk kosong. Ayo silakan maju dong. Play, saksot itu ya. Maksud yang maju ke depan itu bawa pulpen, HP, sama makalah fotokopian. Kalau nggak belum difotokopi pakai buku. Langsung jalan satu tekel dong. Nah, jalan satu tekel. Satu tekel. Tuh, ini deh. Nanti. Ini sini. Nanti, hop. Mepet dulu, mepet. Nah, turun mepet. Oh, ganti kursi. Ya. Nah, yuk, dari sini kamu. Nah, dari sana. Dek, dari sana. Dari sini. Nah, kamu dulu. Dari sini. Dah, perhatikan. Hah? Ini perdana ya, kelas presentasi BK ya? Tolong diperhatikan. Yang ini nomor berapa, Dok? Adil ini moderator. Ya. Tugasnya membacakan, mengatur jalannya presentasi. Paham ya? Ini siapa kamu? Amel ini notulen. Tugasnya mencatat pertanyaan, jawaban dari kalian audiens. 4 orang ini pemateri ini tugasnya membacakan materi makalah sama menjawab pertanyaan
atau menambah jawaban? Paham? Tugas kalian audit itu mendengarkan, menghargai teman yang sedang bicara. Satu, kedua, mencatat hal-hal pokok ya bukumu seperti apa diucapkan materi. Ketiga, membuat pertanyaan. Paham? Ketiga, nanti kalau ada tanya kamu juga nulis. Nambah jawaban nanti tak tunjuk pun bisa. Berarti nanti kalau sampai kenaikan ada anak yang wasik nggak tanya belas, jadi kamu harus presentasi di depan kedua orang tua. Kalau nggak percaya bisa dicoba. Ya, soalnya kan ada tuntutan juga, harus karaktermu terbentuk, afektif, kognitif, psikomotor semua tercapai. Ya, tidak hanya kognitif saja. Paham ya, Le, ya? Nah, tolong latihan mulai sekarang, kita sama-sama belajar. Ayo silakan. Nanti kalau ada ditanyakan ditulis, materi apa didengarkan. Paham ya? Udah, langsung dimulai. Ya, ini moderatornya. Ya, dengarkan. Mulai. Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul relasi bisnis. Sebelum presentasi ini dimulai, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami dulu. Dimulai dari ujung sebelah kanan saya bernama Amel, sampingnya lagi Hilda, dan di sampingnya lagi Melda, sampingnya Iis, dan yang terakhir Febri. Selanjutnya pada presentasi ini akan dibagi dalam 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu sesi pembacaan materi makalah. Sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Langsung saja masuk sesi yang pertama yaitu sesi pembacaan materi makalah. Silakan pemateri membacakan materi makalahnya. Banter. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Dibuatnya makalah ini agar pembaca dapat mengetahui tentang apa itu relasi bisnis. Rumusan masalah, apa itu relasi bisnis? Siapa saja yang membutuhkan relasi bisnis? Apa saja jenis dan tipe relasi bisnis? Bagaimana cara dan strategi membangun relasi bisnis? Apa manfaat dan tujuan relasi bisnis? Dan bagaimana gambaran atau contoh relasi bisnis? Tujuan, sebagai partner, sebagai pesaing. Ayo. Khusus untuk perusahaan, relasi bisnis bisa dimaknai sebagai hubungan dengan pihak luar. Hubungan yang dimaksud bukan sebatas koneksi antara pelaku usaha dengan orang-orang di sekitar saja. Akan tetapi jenis relasi ini adalah hubungan yang memberikan keuntungan dan dapat berujung pada kesuksesan. Tak hanya kesuksesan bagi pelaku bisnis, melainkan juga rekan atau relasinya di berbagai bidang. Jenis dan tipe relasi bisnis. Relasi kemitraan perusahaan. Relasi kemitraan karena usaha kecil biasanya masih kesulitan menemukan atau menjangkau pelanggan baru. Menjalin relasi dengan pemilik bisnis lain merupakan cara yang tepat menjangkau pelanggan dari yang sudah ada. Pelanggan juga akan lebih percaya pada bisnismu. Antara kamu berdua tentu ingin memahami masalah keuangan bisnis sejak awal. Dengan bantuan ahli, kamu bisa membuat keputusan keuangan yang baik terkait pendapatan usaha, pengeluaran, dan manajemen finansial. Mentor, milikilah mentor bisnis yang baik, entah seorang pengusaha sukses atau rekan yang sudah dulu berhasil dalam usahanya. Seorang mentor akan memberikan wawasan yang memungkinkan menghindari kesalahan dalam memajukan usaha. Relasi dengan pelanggan dan karyawan. Ingat, karyawan adalah orang-orang yang membantumu menjalankan usaha dan bersama-sama mewujudkan tujuanmu. Sementara pelanggan juga punya jasa memajukan usahamu dengan kepercayaan mereka terhadap produk atau jasa yang kamu tawarkan. Relasi dengan kompetitor. Kompetitor adalah orang terakhir yang ingin kamu ajak menjalin relasi atau kemitraan. Padahal kenyataannya justru hubungan dengan pesaing bisa membantu menginspirasimu membangun bisnis menjadi lebih baik. Dari mereka, kamu bisa melakukan inovasi ketika kompetitor menciptakan sesuatu yang baru. Cara dan strategi membangun. Mana nih? Dikencengin lagi. Po, notok. 1. Mengetahui kebutuhan bisnis Anda. 2. Memperlakukan relasi selayaknya orang penting. 3. Menginformasikan identitas Anda. 4. Membangun interaksi dan memperkuat komunikasi. 5. Memahami kebutuhan relasi. 6.
menampilkan citra low profil. 7. Aktif menjaga komunikasi. 8. Menghindari bersikap Ya. 2. Peluang untuk mendapatkan kesempatan baru. 3. Sumber informasi. 4. Meningkatkan kepercayaan diri. 5. Membangun hubungan jangka panjang. 6. Keinginan dapat dicapai dengan mudah. Tujuan relasi bisnis. Berikut ini adalah beberapa fungsi relasi dalam bisnis. Sebagai partner, relasi bisnis akan membantu Anda mempertahankan bisnis Anda agar bertahan lama. Carilah relasi bisnis yang akan menimbulkan saling menguntungkan seperti simbiosis mutualisme, sehingga Anda akan menguntungkan bisnis Anda. Begitu juga sebaliknya. Contoh relasi bisnis. Pertama, perusahaan yang bekerja sama dengan karyawannya yang menjual barang atau brand dari perusahaan tersebut dengan adanya izin dari pemilik. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan orang yang sudah pernah melakukan bisnis yang mau kita jalankan. Ketiga, bentuk A. Kesimpulan. Relasi bisnis menunjang kesuksesan seseorang dengan menjalin hubungan kerja yang baik dan saling menguntungkan. Relasi bisnis juga menambah informasi mengenai usaha yang akan kita jalankan. Dan itu saja. Relasi bisnis dapat menjadi tujuan hubungan kita dengan orang lain sehingga kita dapat mendapat wawasan yang lebih luas. Jadi terapkan relasi bisnis ini dalam planning usahamu. B. Saran. Jalinlah relasi bisnis ini dengan baik, jangan hanya mencari keuntungan untuk diri sendiri tetapi juga harus untuk orang lain. Jadi jangan egois dalam bekerja sama. Sudah selesai? Moderator? Demikian tadi membaca materi makalah dari pemateri. Menginjak yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Silakan para audiens yang ingin bertanya, cukup 3 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya silakan mengangkat tangan dan langsung berdiri sambil mengucapkan nama lengkapnya, nomor absen beserta pertanyaannya. Sudah, siapa yang tanya, Dok? Dipilih. Moderator, siapa yang kamu pilih? Eli. Diri, Dok. Mengenalkan, nama saya Rima Firo, kelas 1291, absen 11. Pertanyaan saya adalah, apa pentingnya relasi dalam mengembangkan bisnis? Sekian dan terima kasih. Silakan tanya lagi. Siapa yang kamu pilih, moderator? Alia. Banter, Dok, suaranya. Perkenalkan nama saya Alia. Kurang banter. Perkenalkan nama saya Alia Rasulullaryani dari kelas 12 SPA 1 nomor 9. Pertanyaannya, mengapa relasi bisnis sangat penting dalam dunia kerja? Ya, terima kasih. Pinter, good. Silakan yang bertanya lagi. Banter, Dok. Perkenalkan nama saya Bernika Sugiani nama Priya Sulistiono. Saya ingin bertanya, Nomor absen. nomor absen 11. Saya ingin bertanya, sebutkan tips membangun relasi dengan orang sukses. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan. Moderator, dibaca bawahnya itu. Tapi, bentar Pak. Ini langsung dibacakan pertanyaannya apa? Ya, itu sesuai itu, dibaca dulu. Ayo, mulai. Berikut saya bacakan 3 pertanyaan dari para audiens. Pertanyaan pertama dari saudari Eli. 1, pertanyaannya, apa pentingnya relasi hidup untuk bisnis? Pertanyaan yang kedua dari saudari Alia. Pertanyaannya, mengapa relasi bisnis penting bagi dunia kerja? Pertanyaan yang terakhir dari saudari Bernika. Pertanyaannya, tips membangun relasi dengan orang sukses. Mari kita beri waktu 15 menit sampai 30 menit kepada para pemateri makalah untuk mencari jawaban. Perhatikan, kalian semua juga mencari jawaban ya, latihan. Itu namanya berpikir kritis, bernalar kritis, ya, mandiri, belajar sepanjang hayat, ya. Gunakan kalau ada HP, pakai HP nggak apa-apa. Sudah nemu jawabannya kamu? Belum, Pak. Cari. Ini para audiens sedang mencari jawaban dari temannya yang sedang tanya tadi. Ini dalam
profil pelajar Pancasila adalah bernalar kritis, nah, sama kreatif. Kreatifnya apa? Kreatif dalam menemukan jawaban masing-masing. Nah, ini kritis menangkap pertanyaan dan membuat jawaban. Kemudian kelompoknya sudah juga mengembangkan sikap kolaboratif, nah, sesuai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ini kerjasama. Udah ketemu Dok kamu? Jawabannya sudah ketemu? Sudah. Udah ketemu Dok jawabanmu? Udah. Pinter. Kamu udah ketemu Dok? Cari. Kamu udah ketemu Le? Udah. Sip. Kamu udah ketemu Le? Sudah. Udah. Semuanya tiga pertanyaan. Cuma satu aja. Yang lainnya dicari juga ya. Ayo moderator. Mohon perhatiannya teman-teman. Kelompok kami akan mulai menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama dari saudari Eli akan dijawab oleh pemateri makalah yang bernama Iis. Banter suaramu pertanyaan 5 toh. Saya akan menjawab dua pertanyaan langsung. Satu nggak boleh, satu-satu. Memiliki relasi yang dapat membantu Dibaca dulu pertanyaannya dong. Dibaca dulu pertanyaannya. Dibantu. Notulen atau moderator dibacakan, Banter. Pentingnya relasi bisnis untuk kehidupan. Pentingnya relasi bisnis untuk kehidupan yaitu membantu kita mendapatkan informasi lowongan kerja, diajak kerjasama, bahkan membuka usaha bersama. Memiliki relasi bisnis juga akan menunjang kesuksesan seseorang dengan menjalin hubungan kerja yang baik dan saling menguntungkan. Relasi bisnis juga dapat menambah informasi mengenai usaha yang akan kita jalankan. Relasi bisnis juga dapat menjalin hubungan kita dengan orang lain sehingga kita dapat mendapatkan wawasan yang lebih luas. Moderator. Pertanyaan selanjutnya. Loh. Yang sore apa itu? Ada nggak? Bagaimana kepada saudara atau saudari, apakah sudah puas dengan jawaban dari pemateri? Tidak puas. Tidak puas karena pertanyaan saya bukan itu. Tulang pertanyaannya. Apa pentingnya relasi dalam mengembangkan bisnis? Apa pentingnya relasi dalam mengembangkan bisnis? Sudah ketemu belum jawabannya? Atau belum ketemu? Kita kasih waktu dulu 5 menit kalau belum ketemu, ya. Silakan dicari dulu ya. Udah silakan. Dok, moderator dipimpin. Pertanyaan dari saudari Eli akan dijawab oleh saudari Frilda, gitu loh. Nah. Baiklah, pertanyaan dari saudari Eli akan dibantu dijawab oleh saudari Frilda. Apa pentingnya relasi bisnis dalam mengembangkan usaha? Gitu, El. Ya. Relasi bisnis itu sangat penting untuk pengembangan usaha karena relasi bisnis juga menambah informasi mengenai usaha yang akan kita jalankan. Seperti kita bekerja sama dengan orang yang sudah pernah menjalankan bisnis tersebut. Dan tidak itu saja, relasi bisnis juga menjalin hubungan kita dengan orang lain sehingga kita dapat menambah wawasan yang lebih luas. Moderator. Bagaimana kepada saudari Eli? Apakah sudah puas dengan jawaban dari pemateri? Puas. Lanjutnya bawahnya. Silakan para audiens yang ingin menyanggah atau menambah jawaban. Menanggah itu menolak. Gak setuju kamu kasih jawaban boleh, atau menambah jawaban dari pertanyaan itu boleh. Silakan angkat tangan. Ada enggak? Kalau enggak ada saya tunjuk.
Ini saatnya kamu belajar menjawab, jangan malu, kelas telu diri silakan, nama lengkap, nomor absen, berdiri dulu. Perkenalkan, nama saya Dinilai Diamarifah, absen 18. Tolong dulang pertanyaannya, pemateri. Apa pentingnya relasi bisnis, relasi untuk bisnis? Bisa bermanfaat untuk banyak hal, mulai dari jaringan kerja, kiat dan pesan penting dalam menjalankan bisnis, konsumen baru hingga pendanaan. Pinter. Silakan yang ingin menambah jawaban lagi, silakan angkat tangan. Ayo, nggak usah malu, latihan. Udah besar loh ya. Silakan. Berdiri. Nama lengkap, nomor absen. Perkenalkan, nama saya Indra Rahmawati Dewi, nomor absen 33. Apa pentingnya relasi dalam mengembangkan bisnis? Pentingnya relasi bisa bermanfaat untuk banyak hal, mulai dari jaringan kerja, kiat dan penting dalam menjalankan bisnis, konsumen baru hingga pendanaan. Memiliki relasi yang tepat akan membantumu mendapatkan informasi lowongan bisnis, bahkan buka usaha untuk bersama. Pintar. Silakan, ingin nambah lagi? Ke apa? Berdiri aja. Berdiri, nama lengkap, nomor absen, sebentar. Nama saya Divya Prasetyo, absen 3, 12/1. Apa pentingnya relasi dalam mengembangkan bisnis? Bisa bermanfaat untuk banyak hal, mulai dari jaringan kerja dan pesan penting dalam menjalankan bisnis, konsumen baru hingga pendanaan. Bagus. Moderator lanjut pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari saudari Alia akan dijawab oleh pemateri makalah yang bernama Iis. Jadi pertanyaannya Lainnya, ini gantian yang jawab ya. Berarti 4 orang ini udah ketika gantian. Biar semua kebagian. Lele. Mengapa relasi? Buanter. Baca lagi Bang. Ayo no. Buanter. Mengapa relasi bisnis penting di dunia kerja? Relasi membuatmu terlihat menonjol. 2. Peluang untuk mendapatkan kesempatan baru. 3. Sumber informasi. 4. Meningkatkan kepercayaan diri. 5. Membangun hubungan jangka panjang. 6. Keinginan dapat dicapai dengan mudah. Moderator. Bagaimana kepada saudari Alia? Apakah sudah puas dengan jawaban dari pemateri? Puas. Moderator. Silakan para audit yang ingin menyanggah atau menambah jawaban. Silakan. Diri le. Perkenalkan, nama saya Alfian Dianggoro, kelas 12 Setia Madu, absen 6. Mengapa relasi bisnis dalam dunia kerja? Setiap bisnis yang memiliki banyak relasi biasanya akan berkembang lebih cepat, apalagi relasi yang dibentuk saling menguntungkan. Inilah alasan utama mengapa relasi menjadi begitu penting untuk dipelajari. Bisnis mampu besar ketika relasi terjalin sangat luas. Pintar. Perkenalkan, nama saya Dewi Vidya, nomor absen 16 dari kelas 12/1. Pertanyaannya, mengapa relasi bisnis sangat penting dalam dunia kerja? Relasi bisnis sangat penting dalam dunia kerja karena dapat membuat kita terlihat semakin menonjol, percaya diri, memiliki peluang kesempatan baru, sumber informasi, dan membangun hubungan jangka yang panjang. Terima kasih. Ya, pintar. Vina. Apa pentingnya relasi dalam dunia kerja? Memiliki relasi yang tepat akan membantumu mendapatkan informasi lowongan kerja, diajak kerjasama, bahkan buka usaha bareng. Maka itu sangat penting untuk bisa menjaga dan membangun relasi yang memberi dampak positif untuk diri. Pintar. Moderator. Untuk pertanyaan terakhir dari saudari Bernika,
dijawab oleh pemateri makalah yang bernama Melda. Melda. Emel, silakan. Tips membangun relasi dengan orang sukses, yaitu percaya diri, mampu beradaptasi, tidak menutup diri, jangan segan memberi bantuan, aktif menjaga komunikasi, memahami kebutuhan relasi, dan membangun interaksi antar pembisnis. Moderator. Bagaimana kepada saudari Benika, apakah sudah puas dengan jawaban dari pemateri? Sangat puas. Sangat puas. Moderator. Silakan para audit. Moderator. Silakan para audit yang ingin menyanggah atau menambah jawaban. Silakan yang ingin menambah atau menambah jawaban, angkat tangan ya. Gak usah nunggu saya tunjuk. Ayo. Nah, berdiri. Perkenalkan, nama saya Cerita Nur Amelia Pratiwi dari kelas 12 APH 1 nomor absen 34. Sebutkan tips membangun relasi dengan orang sukses. 1. Tentukan tujuan. 2. Beranikan diri untuk berkenalan dengan orang baru. 3. Cobalah bergabung dengan organisasi atau komunitas lain. 4. Optimalkan kualitas pembicaraan. 5. Jangan malu mendekat diri dengan rekan kerja. 6. Manfaatkan media sosial. Pintar. Yang ingin menambah lagi silakan angkat tangan. Jangan nunggu saya tunjuk, silakan. Silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Dina Fadila dari kelas 12 APH 1 absen 17. Apa yang perlu diperhatikan dan juga apa yang tips untuk menambah relasi bisnis dengan baik? Pertama, kenali diri sendiri, saling menerima pasangan atau teman, saling menghargai dan menghormati sesama relasi, saling mendukung, bangun kepercayaan bahwa dukungan yang diberikan tulus dan tidak mengharap imbalan, tidak manipulatif, dan juga melakukan komunikasi dengan asertif. Pintar. Bagus. Silakan nama lagi. Berdiri le. Banter. Perkenalkan, nama saya Franda Charles Aditya dari 12 Berodalan 1 nomor absen 28. Sebutkan tips untuk membangun relasi dengan orang sukses. Yang pertama itu tunjukkan jika Anda serba bisa. Yang kedua, dengar dan pelajari bisnis Anda. Lalu terapkan everyday networking sebagai bagian hidup. Ya. Tanda keahlian Anda seperti kayak tandai keahlian Anda. Contohnya itu kayak kalau Anda punya keahlian di bidang bisnis ini, nah lalu tandai keahlian itu. Sudah, terima kasih. Bagus. Moderator. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Ya, kalian bisa kembali ke asal. Kursinya di bawah itu. Dan untuk presentasi perdana saya refleksi dan saya evaluasi. Yang pertama kelebihannya bagus, moderator udah bagus. Tuh, kemudian notolenya tadi yang kurang sedikit ya. Tolong kedepannya presentasi selanjutnya didengarkan lebih baik ya. Kalau ada pertanyaan, jadi 4 orang ini kecuali moderator ya, dari notulen sampai materi bantu nulis. Jadi kalau data langsung kasihkan moderator. Ya nanti dibacakan ulang. Paham ya? Kalian juga gitu, juga menulis lagi. Paham ya? Latihan. Itu namanya bernalar kritis seperti itu. Latihan terus fokus, sambil ke sembarang-barang, fokus siapa yang tanya, tulis intinya saja. Paham ya? Tapi tadi banyak kelebihannya dan kekurangannya. Ya, itu kedepannya harus lebih menarik, lebih aktif lagi yang tanya. Ya, jangan nunggu saya tunjuk. Latihan. Saya ulang sekali lagi, kalian sudah besar ya, kelas 12.
kalian beda dengan kelas 10 sama kelas 11. Otomatis dari segi kepedean, ya, kepercayaan diri, sikap kan lebih bagus. Paham ya? Tahun kedepannya lagi itu terus jangan ada yang telat lagi ya. Kita sama-sama menghargai waktu, kedisiplinanmu ya. Itu aja bisa saya sampaikan refleksi hari ini. Terus tambahan materi yang bisa saya sampaikan, judulnya apa materi? Tadi relasi ya, intinya relasi. Relasi itu apa? Relasi itu konco yang ya masih di bawahnya sahabat gitu. Lebih relasi itu lebih ke fokusnya ke pekerjaan. Paham ya? Gimana Pak supaya dapat relasi yang bagus? Supaya orang itu mau menjadikan kamu relasi itu delok wongnya juga. Paham ya? Kalau karaktermu kurang bagus, gampang merengut, nggak belajar mau. Makanya dari sini kamu tata juga ya. Dari awal sudah saya sampaikan. Kamu ketemu dengan siapapun, guru di sekolah maupun di luar. Apakah dia mengajar perhotelan atau dia tolong disapa? Monggo Pak, monggo Bu, permisi Pak. Paham ya? Harus. Itu nanti kalau kamu terbawa sampai besar, mohon maaf ya, mulutmu nggak kamu suruh, udah ada guru otomatis akan mengode, nyapa karena sudah terbiasa blater atau apa orangnya ramah gitu. Itu nanti baik ke kadernya, bukan buat saya, buat kamu sama orang tuamu nanti yang suka itu. Paham ya? Nah itu. 2, jangan tolong mimik muka. Kelas 3, hati karirmu. Jangan kebiasaan masang wajah yang judes. Paham ya? Saya ulangi. Kalau kamu jual mahal silakan ke pacaran nggak apa-apa. Tapi kalau orang umum kan sifatnya umum ya, yang baik, murah senyum. Itu nanti enak kamu. Kenapa Pak? Kalau kamu terbiasa judes, jual mahal, waktu kamu interview kerja, tes itu ya, ngelamar kamu lupa kondisi hati, mungkin begini waktu tukaran karo pacaran misalnya. Terbawa besok ngelamar, kamu ditanya judes itu, wah sopo belum romo, nompo nanti. Paham ya? Kali ya, tolong itu buat kalian sendiri ditata karakternya sampai sekarang, ya. Karena apa? Saya sebagai guru itu porsi utama saya tidak hanya mengajar, tapi mendidik. Kayak ini tadi mendidik. Kalau mengajar tadi dari awal sampai akhir saya ngomong banyak, di pojok tinggal apa, mesin buku karoni, terus tataran kondisi kelas. Tapi kalau tadi kalian begini, saya menata sikapnya, siapa yang bertanya, ya kan, intonasinya seperti apa, suaranya dikencengkan, itu mendidik. Ya, lebih ke karakter sikap. Kalau mengajar itu ke pemberian ilmu, transfer ilmu dari guru ke murid. Paham ya? Nah itu aja. Sedikit tambahan dari saya, semoga materi hari ini bisa berguna buat kalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.